Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan Kopassus bikin pasukan elit AS kelenger dan kaget. Perjalanan sejarah Kopassus berhasil mengukuhkannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Ini juga membuatnya disegani lawan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Kemampuan Kopassus bukan hanya sekedar fisik yang berat, namun juga kecerdasan. Kopassus juga memiliki kemampuan rahasia lain yang tidak dimiliki pasukan asing negara manapun. Ini memerlukan latihan. Pada 1980-an, ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang memiliki kemampuan anti-teror. Grup-grup di Kopassus, Grup 1 para komando, berlokasi di Serang, Banten. Grup 2 para komando, berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Grup 4, Sandi Yuda, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 5, Anti Teror, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi. Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jenderal Danjen Kopassus yang berpangkat Maijen bersamaan dengan reorganisasi ini. Saat itu, satuan pasukan khusus dari berbagai negara dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, seperti ilmu pasukan khusus dari Jerman, Inggris SAS, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan tadi banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian direkomendasikan Asisten Intelijen Hankam, Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI, LB Murdani, untuk segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Profesional yang dimaksud oleh Letjen Beni adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih baik bisa melaksanakan misinya hingga tuntas, meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus AS untuk dipergunakan sebagai referensi. Kopassus versus pasukan elit asing. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus AS seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya, untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus AS sangat tergantung kepada teropong penglihat malam, Night Vision Google NPG, sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG. Kopassus sudah dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih, sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus AS umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teropong. Pasukan khusus AS yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil.
Tapi para pasukan khusus AS itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam, berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus AS yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya, ketika pasukan khusus AS itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran, kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan tenaga dalamnya, dia bisa terangkat dengan mudah. Namun, yang paling mudah untuk membuat klenger para pasukan khusus AS ketika dalam latihan jungle survival disuguhi buah durian. Tak seorang pun pasukan AS berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, telah membuat para jenderal di markas besar militer AS, Pentagon, ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus AS sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuraganya, bela diri dan tenaga dalam, misalnya makan beling sewaktu mempraktekkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus AS sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus AS yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan. Bersumber dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando PBK 2009, Tribun Jambi. Demikianlah Bray Kopassus bikin pasukan elit AS, klenger dan kaget.